Halo adik-adik, kita bahas soal termokimia. Ini soal nomor 1. Soal nomor 1, kita mereaksikan HCl dengan NaOH 50 cm3 dan 1 molar, sama juga. Perubahan suhunya delta T dari 33-26 7. Kemudian kalor jenisnya 4,2 Joule per gram Kelvin. Yang ini Kelvin satuannya selisih atau Kelvin sama Celsiusnya sama ya kalau selisih. Kemudian yang ditanya perubahan entalpi reaksi min Q per mol. Jadi kita cari Q-nya dulu, kita cari molnya dulu. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya kita pakai massa campuran larutan. 100 cm3 itu biasanya rho air itu 1 cm3 per 1 gram per cm3 ya, jadi sama 4,2 kali 7. Sedangkan molnya kita pakai salah satu ini, konsentrasi kali volume dalam satuan liter, berarti 1 molar dikali 50 per 1000 supaya dia jadi liter, satuannya liter. 0,05 mol. Jadi delta H-nya sama dengan min 100 kali 4,2 kali 7 per 0,05. Soal selanjutnya hukum Hess Bagan. Kalau soal Bagan seperti ini, kita akan menghitung langsung sama dengan tahap tambah tahap. Yang langsung itu adalah delta H. Sedangkan yang tahapnya delta H1, delta H2. S menjadi O2, S dan O2 itu bereaksi menjadi SO3 bisa langsung, atau dia menjadi SO2 dulu baru direaksikan dengan O2. Jadi langsung sama dengan tahap tambah tahap. Kalau ditanya delta H tinggal kita jumlahkan. Min 593 tambah min 197 sama dengan 10 simpan 1 18 19 simpan 1 6 7 min 790. Selanjutnya hukum Hess diagram tingkat energi. Untuk soal ini kita potong diagramnya, hanya kita tulis antara H2O dan H2O yang liquid, berarti ini pengembunan ya. Sedangkan di soal ditanya penguapan 2 mol air dari tubuh. Kita cari dulu delta H untuk pengembunan dari gas menjadi cairnya. Untuk bagan diagram energi ini kita menggunakan rumus panjang sama dengan pendek tambah pendek. Kita anggap dari H2 dengan O2 itu sampai ke H2O dalam bentuk liquidnya itu delta H1 ya. Delta H1 yang paling panjang sama dengan delta H2 menjadi H2O gasnya ditambah dari H2O gasnya ke liquid. Jadi potongan diagram ini yang akan kita gunakan karena ditanya penguapan, berarti kan pasti dari liquid ke gas ya. Berarti yang kita cari delta H3 nya dulu. Delta H3 sama dengan delta H1 min
delta H2. Delta H1-nya min 285 min 242. Ini hasilnya adalah min 43 kilojoule per mol per 1 mol ya. Tapi ini adalah pengembunan. Jadi kalau ditanya penguapan berarti kebalikan. Pengembunan ya. Berarti kebalikannya. Delta H penguapan 43 kilojoule per mol. Tapi kita ditanya untuk 2 mol. Jadi untuk 2 molnya tinggal dikali 2, 86. Masih hukum Hess, reaksi-reaksi. Untuk soal ini kalau ditanya delta H suatu reaksi dan kita diberikan beberapa reaksi yang lain, kita utak-atik reaksi-reaksi yang lain itu untuk menjadi apa yang diminta. Misal, CO3 2-. Dari reaksi mana kita ada ketemu CO3 2-? Dari reaksi pertama kan? Dan kita perlunya di kiri. Dia juga sudah ada di kiri. Kalau misalnya di kanan kita minta, berarti dibalik. Kalau perlunya 2, berarti dikali 2. Semuanya dikali 2 sampai ke delta H-nya. Karena di soal ini kita sudah pas diketahui CO3 2-nya ada di sebelah kiri. Jadi kita tulis semua reaksi. CO3 2- tambah 2H+ menjadi H2O dan CO2. Delta H-nya A kilojoule. Sedangkan kalau H+ kan ada di kedua reaksi ya. Kalau ada di kedua reaksi atau lebih dari di satu tempat, kita abaikan saja dulu. Nanti dia akan langsung menyesuaikan. Berarti kita perhatikan yang lainnya. HCO3- itu ada di reaksi kedua, tetapi yang kita perlukan di kanan, di soal diketahui di kiri. Berarti kita harus balik reaksinya. Kita balik jadi H2O. Reaksi kedua kita balik ya, menjadi CO2 ditambah CO2 menjadi HCO3- dan H+. Delta H-nya sama dengan, karena kita balik berarti tanda delta H-nya kebalik jadi min. Setelah semuanya kita dapatkan, kita bisa coret-coret yang sama di sebelah kiri dan kanan. Ini di kiri H2O, di kanan ada H2O. CO2 di kiri ada CO2, di kanan juga ada. Kalau misalnya seperti ini, di kiri ada 2, di kanan ada 1, kita coret koefisiennya saja. Tinggal 1 kan, ini habis. Kita tulis hasilnya CO3 2- tambah H+ menjadi CO3-. Dan delta H-nya tinggal kita jumlah A min B. Karena plus min kan jadinya min ya. Berapapun reaksi yang diketahui, tetap begitu caranya bekerja. Kita perhatikan satu-satu. CO3 2- ada di reaksi mana? 1, 2. Kiri apa di kanan? Kita perlu kali apa perlu bagi? Sampai selanjutnya. Kalau misalnya ada di 2 tempat, kita abaikan saja dulu. Nanti terakhir dia akan menyesuaikan sendiri. Seperti itu. Selanjutnya penentuan delta H dengan delta H0F. Jika di soal diketahui delta H0F, delta pembentukan standar, delta H pembentukan standar, maka yang kita gunakan rumusnya adalah delta H itu sigma delta H0F-nya produk dikurangi sigma delta H0F-nya reaktan. Delta H0F produk itu caranya ingat ya. Jadi produknya ada CO2 dan H2O. Berarti kita jumlahkan delta H0F-nya CO2 dengan 2 kali delta H0F-nya H2O dikurangi reaktan. Delta H0F-nya CH4.
H2O2 unsur bebas itu tidak ada delta H0F-nya. Karena perubahan entalpi pembentukan itu dibentuk dari unsur-unsurnya, sedangkan dia sendiri unsur. Ya, dan di soal pun tidak ada diketahui kalau dia unsur bebas O2, tidak diketahui delta H0F-nya. Soal ini kita tinggal langsung dijumlahkan saja. Delta H0F-nya CO2, 2 kali delta H0F-nya H2O. CO2 min 393,5 ditambah H2O-nya 2 kali H2O min 242 dikurangi CH4 min 75. Silakan dicari jumlahnya sendiri, itulah jawabannya. Untuk jenis soal yang terakhir ini sudah ada saya bahas di video sebelumnya ya. Cari aja energi ikatan rata-rata. Itu tadi beberapa contoh soal termokimia. Jangan lupa perbanyak jawab soal. Selamat belajar.